Oke, sudah siap? Sudah. Oke, bisa Baik. dimulai ya. Ya. Saya izin pamit dulu. Ya, makasih Bu. Selamat pagi Bu Mary. Senang Bu Erika. kembali bertemu dengan Ibu Mary pada hari ini. Apa kabar? Kabar baik. Ya, saya melihat nih ada perubahan Ibu Mary nih, wajah lebih cerah, terus juga lebih bersemangat datang ke sini untuk bisa kita saling sharing, dan akhirnya Bu Mary lebih bergairah lagi untuk bertindak ke depannya. Kira-kira apa nih yang mau dikembangkan dan disampaikan Bu Mary pada pertemuan kita yang kedua ini? Ya, baik Bu Erika, terima kasih atas kesempatannya. Bu Erika gini Bu, saya di kelas itu sudah menurut saya sudah all out untuk memberikan informasi dan mengajak mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar. Tapi ketika di akhir pembelajaran, ketika saya harus memberikan tes kepada mereka, sepertinya aktivitas yang mereka lakukan, tugas yang mereka kerjakan, itu nggak ada maknanya sama sekali. Karena jawabannya itu bisa dikatakan jauh panggang dari api. Itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa gimana ya, saya merasa gagal menjadi seorang guru. Seperti itu, Bu. Ya, saya mau bertanya lebih jauh kepada Bu Mary. Sebenarnya tujuan Ibu Mary terhadap peserta didik itu apa yang Ibu harapkan begitu? Ya, saya sih inginnya mereka bisa bisa maju, ya lebih hebat dari saya. Jadi dengan aktivitas yang saya lakukan, saya berharap mereka tuh bisa memahami materi belajar dan kemudian bisa diaplikasikan dalam mungkin dalam jangka pendeknya adalah menyelesaikan soal-soal ulangan, dan jangka panjangnya adalah mereka bisa menghadapi hidup mereka, bisa lebih berhasil dalam hidup menghadapi masalah-masalah kehidupan mereka. Itu sih yang saya harapkan. Apa terlalu jauh ya Bu ya? Harapan saya. Tidak juga, tapi mungkin Ibu Mary bisa menjelaskan kepada saya langkah-langkah yang sudah Ibu Mary lakukan terhadap peserta didik, sehingga apa yang Ibu misalnya khawatir dan inginkan itu bisa Ibu harapkan terwujud, begitu Bu Mary? Iya, iya saya sih kepengennya gitu. Jadi ketika saya udah ngasih pembelajaran, kemudian kan pembelajaran saya penuh dengan aktivitas-aktivitas. Saya jadi narasumber di kelas. Nah, tapi kalau dibandingkan, kadang saya ingin coba nih, kalau misalnya saya melakukan aktivitas pembelajaran, jadi aktivitas si murid ini lebih sedikit dan aktivitas saya sebagai pengajar itu lebih banyak, mereka malah kalau melihat itu nilai ulangan jadi lebih baik karena mungkin udah dikasih tahu nih. Sementara biasanya kan saya lebih mereka melakukan aktivitas belajar sehingga mereka punya pengalaman belajar untuk memahami materi. Ya. Tapi malah hasilnya di akhir itu tidak seperti yang saya harapkan. Saya kepengennya dengan aktivitas yang saya berikan, di mana mereka lebih banyak beraktivitas dibandingkan saya sebagai gurunya. Nah, mereka bisa mendapatkan karena punya pengalaman belajar, dengan demikian mereka juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam ulangan. Itu yang saya harapkan. Ya. Bu Mary sebagai seorang guru yang mengatakan sebagai narasumber di dalam kelas untuk mengharapkan mereka lebih bersemangat dan memperoleh nilai yang baik,
Mungkin Bu Mary bisa menggambarkan narasumber seperti apa sih yang sebenarnya pantas bisa sebagai perwakilan atau deskripsi kepada anak-anak bisa melukiskan ini loh narasumber saya yang memang saya bisa menjadi dapat ilmu dan sebagainya. Ya, saya justru menginginkan porsi saya di kelas itu menjadi lebih kecil, menjadi sangat kecil, dan memberikan kebebasan kepada peserta murid-murid saya untuk belajar lebih banyak. Jadi saya memberikan rambu-rambu kita harus belajar ini loh dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam kompetensi A, apa yang harus kita pelajari. Kemudian saya membuat beberapa aktivitas kepada mereka. Ya, kemudian dari aktivitas-aktivitas itu kan menurut saya mereka harusnya itu bisa mendapatkan apa yang harusnya memang diperoleh oleh mereka. Nah, itu gimana ya? Kok nggak bisa juga ya? Gitu. Karena saya berpikir mungkin karena di masa sebelumnya, di waktu mereka di SMP atau di SD, mereka terlalu banyak dikasih oleh gurunya. Jadi semua sumber pembelajaran, semua sumber materi diberikan kepada mereka dengan cara mungkin menjelaskan, ceramah. Jadi lebih banyak itunya sehingga si anak cukup menerima saja. Sementara yang saya lakukan tidak demikian. Saya buat mereka mencari, bukan menerima. Tapi saya merasa ada yang salah nih. Kenapa proses pencarian mereka justru membuat mereka tidak mendapatkan nilai yang lebih baik pada akhir pembelajaran. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apakah Ibu Mary bisa sampaikan langkah-langkah misalnya yang sudah Ibu kondisikan agar peserta didik itu memperoleh hasil yang lebih baik, Ibu Mary? Ya, yang saya lakukan akhirnya ya kembali ke mengambil porsi lebih besar sebagai seorang pengajar, jadi ya akhirnya dan ya itu sih memang kelihatannya lebih menjanjikan untuk melihat nilai-nilai. Ketika saya mengambil porsi sebagai pengajar, kalau pengajar berarti sebagai narasumber utama di dalam kelas, nah itu nilai naik tuh. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya maunya anak-anak bisa lebih giat dalam mencari pembelajaran mereka. Saya mau memberikan aktivitas-aktivitas belajar yang membuat mereka menjadi kalau menurut saya seperti Benjamin Franklin atau Archimedes yang menemukan sampai dia menangis ketika menemukan sesuatu sampai mereka mengatakan Eureka gitu. Jadi dan itu menurut saya ketika mereka menemukan sesuatu itu akan tertanam, akan tersimpan jauh lebih lama dibandingkan kalau saya memberikan semuanya. Gitu. Nah, akhirnya sekarang sih akhirnya ketika sudah ada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, nah di belakang saya buat seperti ceramah lagi. Jadi ada bagian penguatan yang saya buat. Nah itu memang sedikit membantu, tapi belum maksimal. Saya ingin ingin coba mencari kira-kira kiat-kiat apa gitu, langkah apa yang harus saya lakukan lebih jauh supaya dengan aktivitas itu mereka bisa lebih bersemangat dan juga bukan cuma dalam proses pembelajarannya tapi juga di akhir. Seperti itu, Bu. Ya, Bu. Ya, saya mengharapkan Bu Mary
mau lebih membuat suatu resume lagi untuk misalnya untuk langkah-langkah yang sudah dibuat. Dan sebenarnya menurut Bu Mary, apakah usaha-usaha yang Ibu Mary lakukan itu sudah membuahkan hasil dan apa harapan Ibu Mary ke depannya? Ya, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika saya mulai mengambil porsi sebagai pengajar, walaupun saya lakukannya di belakang, itu sedikit membantu memang. Ya, jadi saya mulai memberikan informasi lagi di belakang. Mungkin istilahnya sekarang tuh melakukan penguatan ya. Nah, untuk melakukan penguatan, nah akhirnya mereka juga lebih kelihatannya sih. Karena kayaknya mereka tuh merasa haus akan informasi seperti itu. Tapi yang saya inginkan, informasi itu jangan dari saya doang. Mereka kan sudah dikasih buku, kemudian di internet itu sudah banyak sekali informasi yang bisa mereka baca. Lalu ada video-video yang di YouTube yang juga mereka bisa tonton. Ya, tapi ya begitulah. Jadi yang saya lakukan belakangan ini adalah mencoba untuk setelah melakukan aktivitas pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata kepada mereka, lalu saya akan mengulas kembali dalam bentuk penguatan. Nah, ini memang kelihatannya lebih baik, tapi memang tidak semua anak bisa begitu. Saya harus mencari lagi nih, kira-kira apa lagi ya yang harus saya buat supaya mereka lebih semangat untuk belajar. Seperti itu, Bu. Ya, saya percaya Ibu Mary akan bisa lebih memajukan para peserta didik dengan harapan-harapan yang sudah Ibu Mary punyai, supaya nanti sebagai narasumber memiliki peran yang tidak hanya maksimal, tetapi peserta didik yang lebih mendominasi dan akhirnya mereka berkreasi. Saya rasa seperti itu Bu Mary, mudah-mudahan di sesi berikutnya Ibu Mary bisa menyampaikan hal-hal yang lebih update lagi terhadap kondisi dan harapan yang Ibu Mary lakukan. Terima kasih Bu Erika ya. Doakan saya ya supaya saya bisa melakukannya lebih baik lagi ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa.